Pendidikan Islam yang ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan inteligensi secara optimal. Sedang filsafat pendidikan Islam adalah pengetahuan tentang sistem berpikir kritis, sistematis, logis, radikal, dan spekulatif, tentang metode pendekatan pola dan berbagai mode pendidikan yang islami yang diaplikasikan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Filsafat pendidikan Islam bisa juga diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana dampaknya pada pertumbuhan dan perkembangan umat manusia. Di samping itu, filsafat pendidikan Islam juga merupakan studi tentang penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam dan juga memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Di dalam filsafat pendidikan Islam terdapat substansi pendidikan yang sangat penting. Unsur-unsur ini bahkan menentukan nilai dari sebuah proses pendidikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama rujukan dalam pendidikan Islam. Kedua, akhlak Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk dapat menciptakan akhlak yang baik pada anak didik. Yang ketiga, percaya dan mengakui kepada seluruh ajaran Islam yang bisa diterima oleh hati dan juga oleh akal yang sehat. Berikutnya, hidup dan kehidupan dunia oleh ajaran Islam diberi kebebasan pengembangannya. Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemakmuran manusia. Dan yang terakhir adalah ikhtiar dan takdir yang pasti adanya dan telah menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia dan kehendak Allah. Tujuan filsafat pendidikan Islam selain memberikan penjelasan-penjelasan dan membantu menyelesaikan berbagai masalah pendidikan, lebih jelasnya dirinci sebagai berikut. Yang pertama, merupakan landasan atau dasar bagi pendidikan Islam, di samping membantu atau menunjang terhadap berbagai tujuan bermacam-macam fungsi pendidikan Islam, serta meningkatkan mutu dalam pemecahan problematika pendidikan. Lebih mengintensifkan tindakan dan memberikan bobot bagi keputusan yang diambil, termasuk perencanaan pendidikan, begitu juga untuk memperbaiki pembaharuan pelaksanaan pendidikan, serta prinsip dan metode mengajar yang mencakup evaluasi, bimbingan, dan penyuluhan. Yang kedua, dari segi lain, filsafat pendidikan Islam membentuk sistem pendidikan yang khas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islami. Nilai-nilai yang dikembangkan pada masyarakat kaum muslimin dengan kebudayaan dan suasana perekonomian, sosial dan politik, serta dengan tuntutan pada masa dan tempat di mana kita hidup sekarang ini. Problematika yang kompleks dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan Islam seringkali dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Hal ini wajar karena orang memandang bahwa kegiatan pendidikan Islam dihinggapi oleh lemahnya penggunaan metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian dan memberdayakan. Selanjutnya, pendidikan Islam terasa kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang lewat berbagai cara, media, dan forum. Berikutnya, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional tradisional, yakni menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan yang sudah ada pada kemampuan anak didik untuk menghafal teks-teks keagamaan daripada isu-isu sosial keagamaan yang dihadapi pada era modern seperti kriminalitas, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Berikutnya ada menganalisis
menganalisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam yang kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang, belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Pendidik dan tenaga pendidiknya mulai memudar dengan doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Pendidik juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Lalu, di kalangan peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap. Berikutnya adalah cara mengatasi problematika yang terdapat pada saat ini, yaitu yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu barat. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dalam mengupayakan integralisasi keilmuan. Yang berikutnya, merubah pola pikir pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, dan memberikan alasan-alasan yang logis. Bahkan, siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah. Sebab paradigma ideologis ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Praktis paradigma ideologis tidak memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran bebas bertanggung jawab secara argumentatif. Padahal, wahyu sangat memberikan keluasan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi, dan menemukan ilmu pengetahuan.